Uni Eropa bentuk koalisi khusus untuk hapus hilirisasi RI. WTO kian bergejolak, sengketa RI versus Uni Eropa kian memanas. Belum habis ambisinya, lagi-lagi Uni Eropa membentuk suatu langkah khusus untuk menggulingkan perlawanan yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo di WTO. Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia resmi mengajukan gugatan banding terhadap Pengadilan Internasional Perdagangan tersebut, Uni Eropa sebagai pihak yang menggugat Indonesia tentu saja keberatan atas tindakan ini karena keinginan mereka usai Indonesia dikalahkan pada persidangan pertama, Indonesia lantas menghapus kebijakan tersebut. Ini adalah suatu langkah dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hilirisasi di dalam negeri. Namun apa boleh buat, ternyata kebijakan unggulan kebanggaan kita semua ini digugat habis oleh Barat. Dan kini Uni Eropa kembali membuat gebrakan baru di WTO terkait usaha mereka untuk mendapatkan kembali mineral mentah dari Indonesia. Dalam sebuah laporan dikabarkan bahwa Uni Eropa telah mengumpulkan seluruh stakeholder untuk menjawab gugatan tersebut. Uni Eropa menekankan kepada hakim di WTO bahwasanya kebijakan yang diusung oleh Indonesia sangat merugikan. Uni Eropa telah berhasil mengumpulkan seluruh pihak yang terlibat dalam industri mereka dalam usaha mendapatkan bahan baku yang stabil dari Indonesia. Bahkan mereka memiliki waktu beberapa hari ke depan untuk melakukan statement atau statement yang didasari untuk pelarangan ekspor tersebut. Statement Uni Eropa ini didukung langsung oleh IMF yang menekankan pada Indonesia bahwa sebaiknya Indonesia memikirkan dampak rembetan negatif terhadap wilayah lain atas kebijakan yang diusungnya. Bahkan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia telah terlebih dahulu mengatakan bahwasanya mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus segera mencabut larangan ekspor tersebut karena Indonesia sudah terbukti bersalah. Namun pemerintah Indonesia nampaknya tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia melalui beberapa menteri terkait mengatakan bahwa Duta Besar Uni Eropa tidak berhak melakukan statement tersebut karena Indonesia belum sepenuhnya kalah. Perlu kami jelaskan bahwa kedudukan Indonesia dan Uni Eropa di WTO sama kuatnya, sama-sama sebagai anggota. Tentu saja Indonesia dan Uni Eropa memiliki hak yang sama. Uni Eropa berhak menggugat kebijakan Indonesia meskipun dinilai caranya sangat tidak etis. Dan Indonesia secara penuh berhak mengajukan gugatan banding terhadap aliansi tersebut karena Indonesia memiliki dasar hukum dan pandangannya tersendiri. Apalagi didukung fakta yang tidak bisa dibantah oleh pihak manapun bahwa hilirisasi adalah mengelola kekayaan alam sendiri dan itu sama sekali tidak melanggar. Karena kekayaan alam yang diperoleh berasal dari Indonesia, bukan dari wilayah manapun di dunia ini. Kabar gembira untuk kita semua adalah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan usai dilantik, Prabowo akan tetap melanjutkan program hilirisasi. Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat untuk program unggulan ini dan tentunya kita doakan semoga realisasinya akan sama apa yang telah dia ucapkan. Karena menurut kajian kami bahwa hilirisasi adalah hal yang sangat mutlak dilakukan di Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan ini, tentunya kita harus kompak di WTO. Dan bekerja keras untuk menghasilkan diplomasi yang sangat ciamik dan untuk memenangkan gugatan banding ini. Uni Eropa bentuk koalisi khusus untuk hapus hilirisasi RI. WTO kian bergejolak, sengketa RI versus Uni Eropa kian memanas. Belum habis ambisinya, lagi-lagi Uni Eropa membentuk suatu langkah khusus untuk menggulingkan perlawanan yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo di WTO. Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia resmi mengajukan gugatan banding terhadap Pengadilan Internasional Perdagangan tersebut,
Uni Eropa sebagai pihak yang menggugat Indonesia tentu saja keberatan atas tindakan ini, karena keinginan mereka usai Indonesia dikalahkan. Pada persidangan pertama, Indonesia lantas menghapus kebijakan tersebut. Ini adalah suatu langkah dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hilirisasi di dalam negeri. Namun apa boleh buat, ternyata kebijakan unggulan kebanggaan kita semua ini digugat habis oleh Barat. Dan kini Uni Eropa kembali membuat gebrakan baru di WTO terkait usaha mereka untuk mendapatkan kembali mineral mentah dari Indonesia. Dalam sebuah laporan dikabarkan bahwa Uni Eropa telah mengumpulkan seluruh stakeholder untuk menjawab gugatan tersebut. Uni Eropa menekankan kepada hakim di WTO bahwasanya kebijakan yang diusung oleh Indonesia sangat merugikan. Uni Eropa telah berhasil mengumpulkan seluruh pihak yang terlibat dalam industri mereka dalam usaha mendapatkan bahan baku yang stabil dari Indonesia. Bahkan mereka memiliki waktu beberapa hari ke depan untuk melakukan statement atau statement yang didasari untuk pelarangan ekspor tersebut. Statement Uni Eropa ini didukung langsung oleh IMF yang menekankan pada Indonesia bahwa sebaiknya Indonesia memikirkan dampak rembetan negatif terhadap wilayah lain atas kebijakan yang diusungnya. Bahkan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia telah terlebih dahulu mengatakan bahwasanya mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus segera mencabut larangan ekspor tersebut karena Indonesia sudah terbukti bersalah. Namun pemerintah Indonesia nampaknya tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia melalui beberapa menteri terkait mengatakan bahwa Duta Besar Uni Eropa tidak berhak melakukan statement tersebut karena Indonesia belum sepenuhnya kalah. Perlu kami jelaskan bahwa kedudukan Indonesia dan Uni Eropa di WTO sama kuatnya, sama-sama sebagai anggota. Tentu saja Indonesia dan Uni Eropa memiliki hak yang sama. Uni Eropa berhak menggugat kebijakan Indonesia meskipun dinilai caranya sangat tidak etis. Dan Indonesia secara penuh berhak mengajukan gugatan banding terhadap aliansi tersebut karena Indonesia memiliki dasar hukum dan pandangannya tersendiri. Apalagi didukung fakta yang tidak bisa dibantah oleh pihak manapun bahwa hilirisasi adalah mengelola kekayaan alam sendiri dan itu sama sekali tidak melanggar. Karena kekayaan alam yang diperoleh berasal dari Indonesia, bukan dari wilayah manapun di dunia ini. Kabar gembira untuk kita semua adalah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan usai dilantik, Prabowo akan tetap melanjutkan program hilirisasi. Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat untuk program unggulan ini dan tentunya kita doakan semoga realisasinya akan sama apa yang telah dia ucapkan. Karena menurut kajian kami bahwa hilirisasi adalah hal yang sangat mutlak dilakukan di Indonesia. Untuk memperjuangkan kedaulatan ini tentunya kita harus kompak di WTO dan bekerja keras untuk menghasilkan diplomasi yang sangat ciamik dan untuk memenangkan gugatan banding ini.